Wal ithmu, dosa adalah, ini Nabi mendefinisikan dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu ini enggak tenang. Itu dosa itu. Sesuatu yang membuat jiwa ini gelisah, enggak enak, takut, galau. Biasanya itu dosa. Maka enggak ada orang yang melakukan dosa kecuali hukuman pertama bagi dia adalah dicabut ketenangan hati dari dia. Walau mungkin dia hidup dengan bergelimang harta. Contoh nih, seorang laki-laki di atas kendaraan yang paling mewah yang dia punya, masuk ke dalam hotel bintang 5, hotel terbaik di Jakarta. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia janjian dengan seorang wanita pezina. Anggap wanita ini Bapak Ibu wanita yang sempurna dari fisik, mungkin tinggi, putih dan seterusnya lah. Akhirnya mereka berzina. Apa kata pertama? Yang pertama yang Allah cabut dari hati mereka ketenangan. Apapun, bukan hanya dosa zina, dosa apapun itu berefek di hati kita. Kita dusta sama orang, terkadang ada di hati kita, aduh gimana selanjutnya ya. Kapan terasa efek dari dosa? Itu ketika kita masih di atas fitrah. Jadi fitrahnya orang Bapak Ibu, kalau berbuat dosa hatinya gelisah. Nah kalau kita melakukan dosa hati kita gelisah, berarti Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Artinya apa? Allah ingatkan kita. Karena di saat yang sama banyak orang melakukan dosa dan mereka berbahagia dengan dosa. Inilah orang yang paling dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jatuh kepada dosa tapi berbahagia. Dia enggak merasakan lagi kegelisahan. Berarti hati dia sudah keluar dari fitrah. Karena fitrahnya kita melakukan dosa, jiwa tidak nyaman. Hukuman yang kedua bagi orang yang melakukan dosa dalam hadis ini, wa karihta, dan kamu tidak suka ada orang yang tahu kamu mengerjakannya. Orang kalau masih di atas fitrah, kalau ingin melakukan dosa diam-diam, berarti masih di atas fitrah. Kalau orang sudah keluar dari fitrahnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, melakukan dosanya terang-terangan, bahkan tidak pakai rasa malu. Dan disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Karena banyak manusia ketika melakukan dosa memang sudah tidak ada rasa malu. Nggak ada rasa malu. Contoh, ada orang korupsi. Korupsi ini kan bahasanya terlalu canggih kayaknya. Perampok ini Bu, ya kan? Ini perampok. Itu tugasnya iblis ibu-ibu. Iblis itu selalu ingin menghiasi yang namanya dosa. Paling tidak namanya diganti. Orang kalau dibilang, oh si fulan korupsi. Ya kita tahu mungkin dia mencuri, tapi kesannya jadi lebih, ya korupsi ya udah gitu. Beda dengan orang kalau kita, oh si fulan ngambil duit orang. Si fulan mencuri, beda itu. Makanya ketika seorang melakukan sebuah dosa, misal mencuri, maka hukuman pertama yang Allah berikan kepada dia, dia tidak mau, atau di hatinya dia tidak ingin orang tahu dia mencuri. Ini masih di atas fitrah. Ada seorang misalnya punya kebiasaan berjudi. Kalau orang masih di atas fitrah, dia akan berjudi diam-diam. Ternyata dia pengurus masjid misalnya gitu kan, tapi dia diam-diam. Pak Haji ternyata di waktu yang lain dia main judi, tapi dia diam-diam. Itu dosa. Tandanya apa? Dia tidak ingin ada orang yang melihat. Dan dosa-dosa yang lain.
Tetapi kalau ketika orang melakukan dosa sudah bangga dengan dosa itu, bahkan dia tunjukkan sama orang dosa itu, berarti ini orang sudah keluar dari fitrahnya yang baik, sudah keluar dari fitrah.